wajah Cailin saat melihat kegembiraan di mata Xiaoyan ketika menatap Xiao Xiao. Dia menghargai Xiao Xiao yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xiaoyan benar-benar memperlakukan Xiao Xiao dengan baik adalah hal terpenting di hatinya. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat baik. Dia lahir dengan kondisi tubuh yang baik karena pil tulang darah jiwa surga yang telah kau kirimkan kembali, ucap Cailin tersenyum saat menjelaskan. Tanpa sadar, dia melirik Xiaoyan lagi saat dia menyebutkan pil itu. Dia telah mengambil keputusan saat itu. Jika Xiaoyan berani melupakan pil obat yang telah mereka sepakati atau melewatkan tanggal yang telah dijanjikan untuk dikirimkan, dia tidak akan menghubunginya lagi di masa mendatang. Karakternya keras kepala, dan dia tidak akan pernah menyesali apapun yang telah diputuskannya. Jika Xiaoyan mengingkari janjinya, dia pasti tidak akan ragu untuk bertindak. Paling-paling, dia akan memimpin suku manusia ular dalam perjalanan jauh. Untungnya, Xiaoyan masih ingat obat dan waktu pengiriman di dalam hatinya. Dia bahkan meminta Xiaoli untuk mengirimkan pil obat itu ketika dia meninggalkan wilayah sudut hitam. Pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, tetapi masih belum cukup, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak lagi menganggap tinggi pil tulang darah jiwa surga. Pil obat ini mungkin masih bagus untuk pembangunan fondasi, tetapi masih jauh dari mencapai landasan yang ingin dia bangun. Suku manusia ularmu mungkin belum pernah bertemu dengan seorang ahli alkimia sejati. Oleh karena itu, kau hanya memiliki 3 tingkatan teknik rahasia itu. Pil tulang darah jiwa surga adalah pil obat tingkat 7 yang paling rendah. Pil itu dapat membangun fondasi seseorang, tetapi masih jauh dari kata sempurna, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjelajahi pemandangan yang ramai di dinding benteng sambil tertawa. Memang benar, pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, tetapi ada banyak yang lebih baik. Contohnya adalah pil pembangun bodhisattva misterius. Itu adalah pil obat tingkat 7 dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun, bahkan aku hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil memurnikan pil obat seperti itu. Aku khawatir ketua aliansi harus secara pribadi melakukan pemurnian, ucap seseorang samar-samar berkomentar di sampingnya. Xiaoyan mengikuti arah suara itu dan tanpa sadar menyeringai. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah orang itu sambil tertawa. Grandmaster Guhe, apa kabar? Ucap Xiaoyan. Orang yang baru saja berbicara itu tentu saja adalah Raja Pil dari Kekaisaran Jiama dan Kepala Balai Pengobatan Aliansi Yan saat ini. Pada saat ini, beberapa tetua berjubah alkemis berdiri di belakangnya. Xiaoyan tidak merasa mereka familiar. Mereka mungkin bergabung dengan Aliansi Yan setelah dia pergi. Tetapi alis Xiaoyan sedikit terangkat ketika dia mengamati tatapan orang-orang ini. Meskipun mata mereka menunjukkan rasa hormat ketika mereka menatapnya, ekspresi yang tidak diketahui lebih menonjol. Ketua Aliansi Yan, Anda menghilang selama beberapa tahun ini. Betapa bebas dan mudahnya, ucap Guhe. Guhe menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa samar. Dia merasakan emosi yang rumit di hatinya untuk Xiaoyan. Xiaoyan telah menghentikan pernikahannya dengan sekte awan berkabut saat itu dan telah membuatnya kehilangan muka. Untungnya, dia mampu melupakannya, yang telah mencegahnya untuk menyimpan dendam. Karena dia tidak menyimpan dendam, dia setuju untuk bergabung dengan Aliansi Yan setelah kalah dari Xiaoyan dalam kompetisi pil obat. Meskipun Guhe telah bergabung dengan Aliansi Yan, kegagalan itu telah menyebabkan Guhe menyimpan dendam. Dia telah menghabiskan tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya. Dia juga telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Hampir tidak ada seorang pun di barat laut yang bisa melampauinya. Dengan peningkatan kekuatannya, dia tentu akan berpikir untuk bertanding lagi. Namun, Xiaoyan telah menghilang selama bertahun-tahun dan Guhe tidak memiliki cara untuk menemukannya. Sekarang, setelah Xiaoyan kembali, Guhe tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan pikiran dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak memiliki niat jahat. Hanya saja dia yang selalu bangga dengan bakatnya tidak mau mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh tangan orang yang jauh lebih muda darinya. Grandmaster Guhe dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit Grandmaster alkemis terbaik di bagian barat laut benua ini. Aula Pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Oleh karena itu, Aula Pil telah dikreditkan
atas perkembangan pesat aliansian. Beberapa orang di belakangnya adalah para tetua pil. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas aula pil, ucap Cailin di sampingnya memperkenalkan. Mata cantiknya samar-samar berkedip saat dia berbicara. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ia baru saja akan berbicara ketika suara samar Cailin tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Aula pil terlalu penting bagi aliansian. Selain itu, perkembangan pesat aliansian selama bertahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan aula pil. Oleh karena itu, beberapa eselon atas aula pil menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansian tidak akan ada tanpa aula pil. Aula pil perlahan-lahan menjadi independen. Aku bukan seorang alkemis. Oleh karena itu, prestisku kurang dibandingkan prestis Guhe di hati orang-orang dari aula pil ini, ucap Cailin. Xiaoyan dengan lembut mengaitkan jari-jarinya dan tersenyum tipis. Terlalu banyak wewenang, terlalu penting, tidak dapat dikelola oleh wewenang. Munculnya situasi seperti itu sebenarnya tidak mengejutkan. Seorang alkemis lebih unggul di hati orang-orang biasa sejak awal. Menambahkan pentingnya aula pil kealiansian, para alkemis pada dasarnya akhirnya akan merasa lebih unggul daripada departemen lain. Bahkan, para pemimpin di puncak tidak diperlakukan dengan hormat di hati mereka dibandingkan dengan yang lain. Para petinggi aliansian seperti Cailin, Xiaoding, Xiaoli, dan yang lainnya bukanlah alkemis. Tentu saja, mereka tidak dapat membuat para alkemis ini tunduk kepada mereka. Meskipun Guhe jujur, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur bawahannya, yang akhirnya menimbulkan kesombongan di aula pil. Sepertinya bagian dalam aliansian tidak bersatu seperti yang kubayangkan. Kesombongan seperti itu tidak boleh dibiarkan tumbuh. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansian di masa depan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan melirik Guhe dan beberapa tetua aula pil di belakangnya. Ia langsung tertawa dan kemudian berkata, "Pil pembangunan pondasi Bodhisattva misterius masih bisa diterima, tetapi itu bukan pilihan terbaik. Aku ingin tahu, apakah guru besar Guhe pernah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai pil awal pertama?" ucap Xiaoyan. Kata-kata pil awal pertama baru saja terngiang di telinga mereka ketika Guhe dan beberapa tetua dari aula pil menunjukkan ekspresi yang berbeda. Pil awal pertama tingkat 8, ucap orang-orang dari aula pil. Ketua aliansi sudah bisa memurnikan pil obat tingkat 8, ucap Guhe. Guhe sangat terkejut saat menatap Xiaoyan. Para tetua aula pil di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat menatap Xiaoyan. Guhe dapat dianggap sebagai salah satu alkemis terbaik di wilayah barat laut karena mampu memurnikan pil obat tingkat 7 yang bermutu tinggi. Mereka selalu menganggap Guhe sebagai pemimpin. Meskipun orang-orang ini telah mendengar tentang Xiaoyan, hati mereka selalu berpikir bahwa Guhe saat ini adalah alkemis terbaik sejati di aliansian. Pil obat tingkat 8 dibedakan berdasarkan jumlah warna pil petir. Pil awal pertama harus menarik pil petir 5 warna. Grandmaster Guhe, kumpulkan semua alkemis di aula pil besok. Aku akan memurnikan pil di depan umum. Semua orang harus hadir. Siapapun yang tidak datang akan segera dikeluarkan dari aliansian. Ketika aku pergi saat itu, aku telah memberikan aula pil sebuah wewenang dan keuntungan yang tidak dimiliki balai lain. Tetapi aula pil memiliki kurang dari 5 alkemis tingkat 7. Ini tidak efisien, ucap Xiaoyan berbicara dengan suara berat sambil menatap Guhe. Hati Guhe bergetar saat mendengar suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi tegas. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah berpikir sejenak, dia langsung mengerti bahwa Xiaoyan berencana untuk mereformasi aula pil. Dia menyadari kebiasaan buruk yang telah terbentuk di aula pil selama bertahun-tahun ini, tetapi dia tidak berhasil mengatasinya. Meskipun Cailin kuat, dia tidak mengerti penyempurnaan pil dan tidak dapat memperoleh banyak prestis di aula pil. Namun, Xiaoyan saat ini berbeda. Keterampilan alkemis Xiaoyan telah melampaui Guhe bahkan sejak saat itu. Karena Guhe mampu mencapai alkemis tingkat ke-7, bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mencapai level guru alkemis tingkat 8 mengingat kecepatannya. Beberapa tetua aula pil di belakang Guhe saling berhadapan dan merasa tidak tenang. Karena bahkan Cailin tidak pernah berbicara dengan Guhe seperti itu selama bertahun-tahun.
Namun kepala aliansi di depan mereka ini berencana untuk bertindak melawan Aulapil yang paling penting. Baiklah, ketua aliansi. Kalau begitu, aku akan kembali dan mengumpulkan anggota Aulapil untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok, ucap Guhe. Guhe mendesah tak berdaya, tetapi ia tetap memberikan jawaban. Setelah itu, ia menangkupkan kedua tangannya. Baru setelah Xiaoyan mengangguk, ia membawa beberapa tetua Aulapil pergi. Ia mengerti bahwa Aulapil pasti akan berubah menjadi kembar saat berita ini menyebar. Mata Xiaoyan perlahan menyipit setelah melihat kelompok Guhe semakin menjauh. Apakah ini tidak masalah? Bersikap terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan para alkemis sombong itu merasa tidak senang di hati mereka, ucap Cailin berbicara dengan nada khawatir. Dia sangat mengenal sosok-sosok dari Aulapil. Mereka kadang-kadang akan mempersulit orang-orang yang dikirim ke Aulapil. Dari sini dapat diketahui praktik-praktik yang telah mengakar di Aulapil. Tidak senang, mereka hanyalah alkemis biasa. Kau terlalu memandang tinggi mereka. Seorang alkemis di tingkatan seperti itu hampir tidak akan mampu mencari nafkah di dataran tengah. Seseorang dapat menyewa yang lain jika alkemis itu pergi, ucap Xiaoyan berbicara dengan suara yang samar. Dia akan segera membangun lubang cacing antara pavilion bintang jatuh dan aliansian. Dia akan dapat dengan cepat melakukan perjalanan di antara kedua tempat itu. Jika itu adalah alkemis, dia akan mempekerjakan mereka dari dataran tengah. Mengingat reputasi saat ini yang dia dan Nyalau nikmati di dunia alkemis dataran tengah, lupakan saja mereka yang berada di tingkat rendah. Bahkan para Grandmaster alkemis tingkat 7 akan berbondong-bondong untuk datang dan bergabung. Selain itu, kualitas mereka akan berkali-kali lebih baik daripada orang-orang ini yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kebetulan, aku berencana untuk membantu Xiao Xiao memurnikan pil obat. Aku akan mengeluarkan kuali dan memurnikan pil di Aulapil untuk bertindak sebagai pencegah. Sudah waktunya untuk mengelola Aulapil ini dengan benar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menepuk Xiao Xiao kecil dengan lembut di pelukannya dan berkata dengan dalam. Dirinya saat ini memang merasa sangat marah di dalam hatinya. Tidak disangka bahwa wewenang khusus yang diberikannya kepada Aulapil saat itu telah menjadi kanker bagi aliansian. Cailin mengangguk ketika melihat wajah Xiaoyan yang agak muram. Dia juga pernah dibuat marah oleh Aulapil berkali-kali selama bertahun-tahun ini. Namun, dia menahan kemarahan ini demi gambaran yang lebih besar. Sekarang, setelah Xiaoyan kembali, mustahil baginya untuk membiarkan hal ini berlalu begitu saja, terutama mengingat metodenya dalam melakukan sesuatu. Beberapa tetua dari Aulapil belum muncul. Orang-orang itu adalah Duri yang sebenarnya. Ada 2 alkemis tingkat 7 di antara mereka yang bergabung kemudian. Mereka sangat sombong. Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, tampaknya mereka pernah diam-diam menjual pil obat Aulapil ke sumber luar. Namun, aku belum pernah menemukan bukti apapun dan tidak dapat berbuat apa-apa, ucap Cailin menjelaskan dengan lembut. Mendengar itu, Xiaoyan menengus dingin. Suara samar terdengar dari lubang hidung Xiaoyan dan kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Cerita berpindah ke sisi lain di tempat aliansian. Menjadi lokasi terpenting bagi aliansian di luar Kekaisaran Jama, tentu saja ada sejumlah besar anggota Aulapil yang berlokasi di Benteng Kuning Misterius. Selain itu, karena adanya perang, sekitar 80% anggota Aulapil telah dipindah ke balai cabang di benteng tersebut. Keributan yang cukup besar telah terjadi ketika Guhe menyampaikan kembali kata-kata yang diucapkan Xiaoyan ke Aulapil. Segalanya berjalan terlalu lancar bagi Aulapil selama tahun-tahun ini. Ditambah dengan pentingnya para alkemis, aura arogan mereka menjadi semakin kuat. Biasanya, bahkan Cailin tidak berbicara kepada mereka dengan tegas seperti ini. Meskipun Xiaoyan adalah anggota aliansian, dia telah menghilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansian hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka kepadanya secara alami jauh lebih rendah daripada mereka dari aula-aula lain di aliansian. Aula cabang Aulapil Benteng Gunung Misterius terletak di barat laut. Ada wilayah yang sangat luas di tempat itu.
wilayah itu termasuk dalam wilayah Aula Pil. Perlakuan semacam ini dapat dianggap yang terbaik di antara semua aula aliansian. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di aula cabang ini telah berubah menjadi pertengkaran. Ketua aliansian kita benar-benar mengesankan. Dia baru saja kembali, tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah aula pil kita. Jika bukan karena aula pil kita selama bertahun-tahun ini, apakah aliansian akan memiliki prestasi seperti sekarang ini? Ucap seorang tetua berjubah abu-abu di ruang besar itu mendengus dingin dengan jijik. Ada lencana alkemis di dadanya. 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga seorang alkemis tingkat 7. Grandmaster Liu Cheng benar. Tetua berpakaian abu-abu ini jelas memiliki reputasi besar di dalam aula pil. Oleh karena itu, beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Guhe duduk di kursi pemimpin di ruang besar itu. Dia mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Bakatnya dalam memurnikan pil cukup hebat, tetapi keterampilan manajemennya agak kurang. Ada juga seorang pria tua berambut putih yang duduk di samping Guhe. Dia adalah ketua asosiasi alkemis saat itu, yaitu Fama. Saat ini, dia ikut berdebat di ruang besar itu. Dia hanya memejamkan mata dan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan rambut mencapai bahunya duduk di kursi di sampingnya. Dia juga perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Kepala balaiku, Anda harus berbicara dengan kepala aliansi mengenai masalah ini. Aula Pil tidak ada apa dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil kepala aliansi juga tidak ikut campur dalam masalah aula Pil kita selama bertahun-tahun ini. Sebagai gantinya, kami membiarkan aula Pil menjadi pilar pendukung aliansian. Kami memang bersyukur bahwa kepala aliansian telah membalikkan keadaan kali ini. Tetapi jika dia benar-benar ingin campur tangan dalam masalah aula pil kita, kekacauan akan terjadi, ucap lelaki tua itu. Guhe mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Dia melirik Fama di sampingnya, tetapi Fama mengabaikan dan tetap memejamkan matanya. Pada saat itu, Guhe hanya bisa berkata, ketua aliansi juga seorang alkemis. Selain itu, keterampilan alkemisnya jauh melampaui diriku. Dia bukanlah orang awam, ucap Guhe. Ketuaku, Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Ketua aliansi telah pergi di sebagian besar waktu. Aula pil saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ketua aliansi lebih menyadari daripada kita tentang berbagai masalah yang kita hadapi? Ucap orang tua bernama Liu Chang itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum ketika mencapai akhir sebelum melanjutkan. Selain itu, memurnikan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Ketua aliansi mungkin memang kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan dapat memurnikan pil obat tingkat 8. Beberapa dari kita semua adalah alkemis tingkat tinggi tingkat 7. Tentu saja, kami memahami kesulitan untuk maju ke guru alkemis tingkat 8. Ketua aliansi masih sangat muda. Peluangnya untuk menerobos sepertinya tidak tinggi, ucap Liu Chang. Apakah ketua aliansi dapat memurnikan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Bagaimanapun, semua orang harus datang tepat waktu besok. Tolong jangan melakukan kesalahan apapun. Selama kalian tidak bersalah, ketua aliansi yang tidak akan melakukan apapun. Baiklah, kalian semua harus pergi, ucap Guhe mengerutkan kening dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Liu Chang dan tetua lainnya mengerutkan kening saat mendengar Guhe berbicara. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gengsi Guhe lebih besar daripada mereka berdua. Mereka segera menangkupkan tangannya, berbalik, dan membawa orang-orang mereka pergi. Ruang besar itu langsung kosong saat orang-orang itu pergi. Guhe melambaikan tangannya dan membubarkan yang lain. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Fama. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Fama, bagaimana menurutmu tentang masalah ini?" ucap Guhe. Kamu harus menyadari perubahan suasana di aula pil selama beberapa tahun ini. Kamu tidak pandai mengatur banyak hal. Hal ini mengakibatkan Liu Chang dan teman-temannya menjadi lebih kuat di aula pil, ucap Fama sembari membuka matanya saat ini. Dia mengambil cangkir tehnya dan melanjutkan dengan suara samar.
Aku yang tua menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Kamu harus menyadari taktik kepala aliansi. Dia tidak akan bersikap lunak saat waktunya tiba untuk bersikap kejam. Sekalipun Aulabil penting, itu tidak dapat menekan kepala aliansi. Bukan tidak mungkin untuk membubarkannya. Selain itu, dengan kekuatan dan penglihatan kepala aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu menghargai Aulabil saat ini, ucap Fama. Hati Guhe sedikit dingin. Dia tahu bahwa Fama sudah tua dan sangat berpengalaman. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda akan pensiun sejak duo Liu Chang menjadi lebih kuat dan mulai mengatur segalanya. Biasanya, dia tidak peduli dengan apapun. Namun, tidak ada seorang pun di Aulabil yang berani meremehkan kemampuannya. Karena bagaimanapun, Aulabil sebagian besar dibentuk oleh anggota asosiasi alkemis. Mereka tetap menghormati Fama. Anggota Aulabil generasi tua semuanya berada di pihak Fama. Kali ini, Aulabil ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter kepala aliansi, dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan kanker seperti itu berkembang. Untungnya, meskipun kau tidak pandai mengelola, kau tidak terlibat dalam masalah tertentu. Kalau tidak, aku khawatir kau akan kesulitan melepaskan diri dari tanggung jawab, ucap Fama berbicara perlahan dan melanjutkan. Sekarang, mari kita tunggu dengan tenang. Orang-orang ini akan sial besok, ucap Fama. Guhe hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Fama. Keesokan harinya, Aulabil dengan cepat menjadi ramai ketika sinar matahari pagi pertama menyinari benteng kuning misterius. Banyak alkemis yang telah menerima perintah bangun pagi-pagi dan bergegas ke tempat penyulingan pil di Aulabil. Beberapa pejabat tinggi Aulabil seperti Guhe dan Fama sudah menunggu di sana. Guhe mengerutkan kening saat melihat lebih dari 100 alkemis di alun-alun. Dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Zhen di antara mereka. Kedua orang itu benar-benar gegabah, gumam Guhe. Ekspresi Guhe sedikit dingin saat dia tidak menemukan mereka. Kedua orang itu terlalu terbiasa memerintah orang. Tidak ada yang berani menghukum mereka mengingat pangkat alkemis tingkat 7 mereka. Hati Guhe tiba-tiba bergetar saat dia diam-diam mengumpat. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan, dan yang memimpin mereka adalah Xiaoyan. Salam ketua aliansi, ucap kelompok Guhe. Kelompok Guhe bergegas memberi salam saat melihat Xiaoyan muncul. Para alkemis lainnya juga segera menyusul. Tatapan mata Xiaoyan perlahan menyapu area di bawah. Dia mengangguk sedikit. Dibandingkan dengan saat itu, Aulabil saat ini jauh lebih besar. Tidak heran masalah merepotkan ini terjadi. Tubuh Xiaoyan bersinar dan dia muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk menyempurnakan pil. Kemudian dia berkata dengan samar, "Hari ini aku akan mengeluarkan kualiku dan memberikan pil obat tingkat 8. Semua orang harus memperhatikan prosesnya. Ini akan bermanfaat bagimu di masa depan," ucap Xiaoyan. Hati banyak orang tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka telah mendengar berita itu, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terguncang ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan berencana untuk memberikan pil obat tingkat 8. Di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang dapat memberikan pil obat tingkat seperti itu adalah eksistensi yang sangat langka. Xiaoyan duduk di panggung batu setelah kata-katanya terdengar. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali obat muncul di langit. Dia menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi yang kuat melayang di sekujur tubuhnya. Aku datang agak terlambat dan hampir saja melewatkan kepala aliansi yang sedang memberikan pil. Tiba-tiba terdengar tawa saat Xiaoyan bersiap untuk bertindak. Dua sosok tua memimpin sekitar selusin lebih sosok dari luar alun-alun. Seorang tetua berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan di atas panggung dan tertawa. Mata Xiaoyan melirik kelompok ini. Setelah itu, perlahan-lahan matanya menyapu mereka. Sesaat kemudian, dia tertawa. "Karena Anda sudah ada di sini, silakan duduk," ucap Xiaoyan. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen berkedut saat mendengar suara Xiaoyan yang tenang dan tanpa emosi. Baru saat itulah mereka merasakan bahwa ketua aliansi yang sangat muda ini tidak semudah yang mereka bayangkan.
Keduanya saling memandang dan samar-samar merasakan kegelisahan. Namun, hal ini dengan cepat diredam oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis tingkat 7 sejati dan dapat menduduki peringkat teratas di wilayah barat laut. Bahkan faksi seperti Aliansian akan merasa sangat menderita jika kehilangan mereka. Xiaoyan melirik kelompok ini sebelum mengalihkan pandangannya. Dia menjentikan jarinya dan api ungu coklat melesat ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dimurnikan oleh api dalam sekejap. Seluruh proses pemurnian ini sangat lancar dan bahkan tidak terhenti sekalipun. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat perlahan menyebar dari Xiaoyan setelah banyak bahan obat masuk ke dalam api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini menampakkan wajah serius. Rasa hormat dan ketakutan yang mendalam perlahan muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Sebuah kejutan yang tidak bisa disembunyikan terlihat di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 8. Dengan kata lain, Xiaoyan benar-benar telah mencapai level alkemis tingkat 8. Guhe mendesah panjang seraya bergumam. Betapa menakutkannya tekanan spiritual ini. Fama di sampingnya juga tersenyum saat matanya melirik ke arah duo Liu Chang yang tercengang itu. Senyum dingin muncul di wajahnya. Hari-hari ketika kedua orang tua ini bisa bersikap sombong di aula pil telah benar-benar berakhir. Panas yang luar biasa terpancar dari kuali obat berwarna merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memurnikan pil obat tingkat 8 sangatlah rumit. Hampir 100 jenis bahan obat yang berbeda terlibat di dalamnya. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses pemurnian. Mereka bahkan akan kewalahan hanya dengan mengendalikan bahan obat ini di udara. Namun tentu saja ini tidak menjadi masalah sedikitpun bagi kekuatan spiritual Xiaoyan yang bagaikan lautan. Banyak bahan obat bermutu tinggi yang belum pernah didengar oleh sebagian besar alkemis yang hadir dilemparkan ke dalam kuali obat. Api di dalam kuali hanya perlu menyapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat disempurnakan dengan sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tersuspensi dalam kuali obat. Mereka dikemas bersama serta memancarkan energi murni yang mengejutkan. Pil awal pertama adalah pil obat yang dapat menarik pil petir 5 warna. Pil obat dengan mutu ini tidak menjadi masalah besar bagi Xiaoyan saat ini. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar daripada saat kompetisi pertemuan pil. Oleh karena itu, pil awal pertama ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaannya berjalan lancar bagi Xiaoyan. Penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, merupakan tugas yang menyita waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari telah berlalu sejak Xiaoyan menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam dalam proses penyempurnaan pil Xiaoyan yang lancar. Tak seorang pun dari mereka menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiaoyan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari alkemis agung yang mereka temui sebelumnya dapat mencapai kemampuan seperti Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang tenang ini. Jumlah alkemis yang tertarik pada Xiaoyan meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari aula pil tetapi tinggal sementara di benteng kuning misterius juga bergegas datang setelah mendengar tentang penyempurnaan tersebut, menyebabkan area di sekitar aula pil dipenuhi orang. Bahkan ada banyak juga orang yang berdiri di langit. Seiring dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bahkan bukan alkemis juga bergegas datang. Karena masalah sekte singa mendalam sebelumnya, sejumlah besar faksi dan ahli telah mencari perlindungan di Aliansian. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah sekte singa mendalam dikalahkan, namun banyak juga yang tetap tinggal. Saat ini, mereka semua telah tertarik dengan penyempurnaan pil. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Cailin tidak punya pilihan selain mengirim para ahli dari Aliansian
untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil yang dilakukan Xiaoyan. 3 hari berikutnya berlalu ketika banyak sekali orang mengamati proses ini. Pada hari ke-8 setelah Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian pilnya, Guntur tiba-tiba bergemuruh di langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Sementara gangguan telah terjadi karena perubahan ini, awan gelap tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak kilatan petir seperti ular perak samar-samar bergerak melalui awan. Keributan muncul di Benteng Kuning misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam awan guntur ini. Jika energi itu turun, kemungkinan akan menghancurkan setengah dari Benteng Kuning misterius. Sementara Benteng Kuning misterius berubah menjadi kegaduhan, Xiaoyan yang telah duduk di panggung batu perlahan membuka matanya. Awan guntur itu tampaknya telah dipicu oleh sesuatu saat mereka bergejolak dan menjadi lebih cemerlang. Dalam waktu 2 menit yang singkat, awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini pil petir yang legendaris? Gumam orang-orang yang menyaksikan fenomena itu. Rasa pengabdian dan kegembiraan tampak di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mengamati awan guntur 5 warna di langit. Pil petir semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipanggil oleh banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berusaha melakukannya. Itu benar-benar pil petir 5 warna, ucap Guhe. Guhe dan Fama mengamati langit dan Guhe mendesah pelan. Hatinya merasa agak kalah saat menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bahkan ini adalah sesuatu yang harus diakui Guhe bahwa dia tidak memilikinya. Guntur yang dahsyat tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergejolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil petir 5 warna sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiaoyan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pil petir 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Cailin tanpa sadar berubah. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik pil petir 5 warna yang melesat menembus langit dan melesat seperti naga raksasa. Dengan jentikan jarinya, sebuah tubuh berwarna emas gelap muncul. Tubuh berwarna emas gelap itu bertabrakan dengan pil petir. Keduanya bertabrakan dan pil petir yang sangat ganas itu menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang menunjukkan wajah tercengang. Mata mereka dengan hati-hati melirik, dan mereka menemukan boneka bermata cekung tanpa ekspresi. Itu adalah boneka setan langit milik Xiaoyan. Awan petir di langit tampak merah setelah boneka iblis langit melahap pil petir. Banyak pilar petir 5 warna turun dengan deras. Namun tidak ada satupun yang berhasil menembus pertahanan boneka setan langit. Petir yang tak terkendali ini terus berlanjut selama hampir 10 menit sebelum awan berangsur-angsur memudar. Awan petir yang menakutkan itu perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Pil petir dari pil obat tingkat 8 memang menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh beberapa elit Dousun, ucap beberapa sosok di sekitar. Banyak orang yang hadir diam-diam menenjakan lidah mereka setelah melihat pil petir perlahan menghilang. Pil obat dengan tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil petir menghilang. Ia mengembalikan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, tutup kuali terbuka. Warna pelangi melesat dengan kecepatan kilat. Pil itu hampir terbang menjauh ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya. Angin tak terlihat menekan pil itu dengan kuat sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangannya. Pil itu kemudian dimasukkan ke dalam botol giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Sorak-sorai yang memegahkan telinga langsung bergema saat semua orang melihat Xiaoyan berhasil memurnikan pil. Wajah banyak alkemis memerah saat mata mereka menatap Xiaoyan dengan panas membara. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkemis di tingkat ini dan pil petir setingkat ini. Xiaoyan tersenyum saat mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Ia tersenyum dan dengan lembut menekan kedua tangannya ke bawah.
Matanya perlahan menyapu semua wajah alkemis yang hadir. Akhirnya mereka berhenti di wajah Liu Cheng dan Wu Zhen. Pada saat ini ekspresi mereka sedikit tidak wajar dan mereka tidak berani menatap mata Xiaoyan. Penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasan mengapa aku datang ke aula pil kali ini, ucap Xiaoyan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat semua orang mendengar suara samar Xiaoyan. Beberapa orang mulai merasa gelisah. Mereka tampaknya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Aula pil adalah salah satu dari departemen dari Aliansian. Statusnya berbeda dengan aula lainnya. Tetapi beberapa orang mulai menjadi sombong selama bertahun-tahun ini. Mereka mengabaikan Aliansian dan bertindak egois yang mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini adalah pelanggaran besar, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi dingin. Teriakannya yang dingin bergema di samping telinga semua orang. Aku memiliki daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya punya tuduhan terhadap mereka, ucap Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Cailin dan memerintahkannya dengan suara yang berat. Bacalah, ucap Xiaoyan. Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat Xiaoyan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Cailin menerima gulungan itu. Matanya yang cantik menatap dingin ke semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di gulungan itu adalah mereka yang paling sombong. Beberapa bahkan telah menyebabkan banyak masalah, tetapi masalah-masalah ini akhirnya tersapu bersih. Di masa lalu, dia khawatir tentang aula pil. Jadi dia hanya bisa mentolerir keluhan-keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiaoyan, kekhawatiran seperti itu telah sepenuhnya hilang. Hu Zhao, kepala bagian pertama balik pengobatan, mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara Aliansian. Departemen kedua aula pil, He Yuanming, diam-diam mengantongi bahan-bahan obat dari Aliansian. Dia tidak hanya tidak mengaku bersalah setelah terungkap, dia bahkan melukai orang yang telah mengungkapnya. Departemen pertama aula pil, ucap Cailin lalu berhenti sejenak. Wajah beberapa alkemis di dalam aula pil tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Cailin. Para tetua aula pil, Liu Cheng dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka tidak mematuhi perintah dan mundur dari pertempuran. Mereka diam-diam menjual pil obat Aliansian dan mengantongi keuntungannya, ucap Cailin. Alun-alun berubah menjadi gempar saat teriakan dingin terakhir Cailin terdengar. Ekspresi Liu Cheng dan Wu Zhen memucat. Tidak disangka Xiaoyan berani bertindak melawan mereka. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan sebuah aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak seorang pun akan lolos, ucap Xiaoyan berbicara dengan suara samar. Kepala aliansi, Liu Cheng dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Kami berdua adalah alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan aula pil hingga ke kondisi saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah aula pil menjadi sukses? Ucap Liu Cheng. Kebaikanmu tidak bisa menutupi kesalahanmu. Aliansian bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya, ucap Xiaoyan berteriak dingin. Tidak akan ada standar tanpa adanya aturan. Jika aula pil dibiarkan terus seperti ini, perselisihan internal akan segera terbentuk di dalam aliansian. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar harus bersikap kejam. Siapa yang peduli dengan posisi tetua aula pil ini? Aku akan berhenti, ucap salah satu dari dua Liu Cheng. Wajah Liu Cheng dan Wu Zhen berubah antara hijau dan putih. Sesaat kemudian mereka tertawa dingin. Dengan lambaian lengan baju, mereka berteriak keras. Apakah ada yang akan pergi bersama kami berdua? Ucap Liu Cheng. Mendengar teriakan ini, para alkemis di alun-alun saling melirik. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan mereka dan beberapa nama yang telah dibacakan yang tahu bahwa mereka akan sial jika tetap tinggal bergegas maju dan mengikuti kelompok Liu Cheng. Liu Cheng dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum senang saat melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiaoyan dan kemudian berkata, Ketua aliansi,
Jika tempat ini tidak mengizinkan kita tinggal, akan ada tempat lain yang akan mengizinkan. Selamat tinggal, ucap Liu Chang. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan saat dia menatap keduanya yang tersenyum dingin dan berbalik. Dia perlahan bertanya, Cailin, hukuman macam apa yang menanti mereka yang secara diam-diam mengkhianati aliansi dan kemudian pergi, ucap Xiaoyan. Senyum dingin mengembang di sudut bibir Cailin saat mendengar ini. Dia menjawab dengan suara lemah, kematian tanpa ampun, ucap Cailin. Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik dan pergi tiba-tiba terdiam ketika mendengar kata-kata Cailin.